Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya menambahkan pengaturan di sini. Jadi kita bakalan tambahin header juga sama ya, seperti yang ada di produk ataupun di home seperti ini, tapi bedanya itu adalah tulisannya itu pengaturan. Caranya itu adalah di pengaturan ini kita copy lagi headernya. Setelah itu kita bisa buatin dulu di pengaturannya. Di sini itu kita pastiin di sini. Lalu kita juga bakalan import status barnya. Status bar. Kalau kita ke pengaturan dia udah muncul ya. Nah di sini itu kita bakalan ubah jadi pengaturan. Lalu di ikonnya kita ubah jadi cog ya. Setelah itu di sini itu kita bakalan hapus biar nggak ada tanda plusnya. Karena di pengaturan itu kan kita nggak ada nambahin sesuatu. Nah seperti ini. Kalau kita lihat lagi di sini, oke, pengaturannya udah oke. Lalu di bagian sini kita bisa isikan beberapa jenis pengaturan. Tadi saya sudah memikirkan beberapa. Jadi yang pertama itu adalah pengaturan bahasanya misal. Lalu pengaturan temanya. Lalu kita bisa ekspor juga dan terakhir adalah tentang pengembang. Jadi di dalam sini kita bisa buat satu dulu. Jadi kita bisa buat sebuah possible opacity. Lalu kita bisa berikan teks di sini, misalkan saja dari pertama itu namanya adalah bahasa. Seperti itu, lalu kita beri warna putih, jadi bisa pakai style, lalu background colornya warna putih ya. Lalu elevation misal 1, dan margin topnya misal 20 atau 10. Kemudian margin horizontalnya, kiri dan kanannya itu 10 juga. Lalu untuk paddingnya, padding vertikalnya 10 juga deh. Dan margin leftnya 10. Ini nggak boleh sama ya, nggak boleh lebih dari 1 tanda komanya, makanya dia error. Border radiusnya 3. Oke, margin leftnya di sini kita bakalan pindahkan ke sini ya, pakai style kayak begitu. Kemudian kalau kita klik ini udah bisa ya. Lalu kita juga bakalan tambahin tanda panah di sini. Jadi kita akan buat ikonnya terlebih dahulu. Kita bisa copy ikon yang ada di sini. Lalu di dalam sini kita bisa isikan seperti itu. Nah, di sini kita akan ubah dari flex directionnya itu jadi row. Lalu biar ini di kanan itu kita bisa buat teksnya ini menggunakan semua tempat yang tersedia di kotak itu. Oke, view, style, lalu flex one seperti ini ya. Lalu biar bisa di tengah pakai justify content center. Supaya ini itu nggak terlalu ke kanan, kita bisa tambahin view juga di dalamnya. Jadi pakai view, lalu kita masukkan ini ke dalam sebuah view-nya, lalu kita bisa tambahin style, margin right-nya 10, ke 20 juga bisa. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tambahin di sini, kita ganti jadi chevron right seperti itu, atau kita juga bisa ganti jadi icon lain. Kita bisa cari di sini row gitu. Kita pilih yang ke kanan. Jadi biasanya itu yang chevron right atau yang angle yang ini, angle right. Kita pakai angle right aja. Angle right. Kita bakalan kurangi marginnya jadi 10. Oke. Lalu di sini paddingnya udah. Oke, ini udah. Kita akan gedein dulu sedikit ya margin left dan margin right-nya jadi 15 saja. Oke, seperti ini. Setelah itu yang ini tuh kita bakalan ubah jadi warna abu-abu ya. Setelah saya rubah jadi warna di sini ya mestinya, sorry, di ikonnya ini. Seperti itu. Lalu kita bisa tambahin di bawah sini itu deskripsinya, ganti bahasa misalkan gitu. Ganti bahasa. Atau ini nggak usah deh ya. Kita bisa tambahin font weight aja jadi bold. Kemudian di bawah sini saya akan tambahin lagi ganti bahasa aplikasi. Font weight-nya kita nggak usah isi ya, seperti itu. Setelah itu font size-nya kita coba kecilin lagi jadi 12 atau 14. 12 aja cukup ya. Oke, seperti itu. Kita udah ada bahasanya. Lalu yang ini kita bakalan buat di tengah ya, pakai justify content center juga dan line item center. Ini udah di tengah ikonnya. Kemudian kita bakalan duplikat beberapa. Jadi kita bakalan buat pengaturan yang temanya juga. Kita bisa copy aja ini, atau kita bisa menggunakan playlist ya.
Jadi biar nggak redundant seperti ini, kita copy paste banyak-banyak gitu, kita bisa tambahin di sini, kita buat objek namanya pengaturan misal. Pengaturan yang isinya itu nama pengaturan, bahasa, lalu yang kedua itu ada deskripsi, ganti bahasa aplikasi misal. Setelah itu kita bisa kaitkan ini dengan sebuah playlist. Jadi kita import terlebih dahulu playlistnya, kita bisa cut yang ini segitu. Jadi kita bisa isi di sini playlist. Yang kemudian datanya itu berasal dari this.state.pengaturan. Lalu di sini ada render itemnya. Kita bisa isi item dan indeksnya, kita butuh item dan indeksnya, lalu kita bisa isi di sini seperti itu yang tadi. Di dalam sini kita ganti jadi item dot nama pengaturan dan deskripsinya. Kemudian di kiri sini kita bisa juga menambahkan icon jika Anda ingin ya. Jadi di samping sini kita bisa copy ini dulu, katakan di sini. Misalkan saja ini jangan isi margin right, tapi margin left-nya itu 15. Kemudian yang ini itu kita pindahkan margin left-nya ini biar di sini aja ya. Ini juga biar nggak sama ya kayak gitu. Kemudian di sini itu kita bakalan ubah, misalkan saja bahasa itu ikonnya global gitu. Kita bisa ganti jadi yang ini misal di Asia. Ganti di sini. Itu ukurannya kita kecilin lagi ya, jadi 25 misal. Lalu margin left-nya kita ganti jadi 10 biar nggak terlalu jauh ya. Oke, seperti itu. Ini bahasanya coba kita sesuaikan dulu sedikit ukurannya. Oke, 28 udah cukup menurut saya. Kemudian di sini kita bakalan gedein lagi dikit ya. Saya rasa ini terlalu kecil nih. Jadi 15 seperti itu. Lalu di sini itu kita bisa membuat ikonnya dinamis juga. Jadi biar dia itu dinamis, kita bisa tambahin di sini icon. Isikan nama ikonnya. Setelah itu di sini itu kita bisa ganti item.icon. Maka dia itu nggak ada yang berubah karena sama ya ininya. Untuk membuat pengaturan baru kita bisa tambahin lagi di sini. Misalkan saja di sini bahasa, lalu yang tadi itu tema. Ganti tema. Temanya itu misalkan saja ikonnya adalah bulan gitu. Atau Anda juga bisa ganti pakai kuas gitu juga bisa. Kemudian di ekspornya kita bisa tambahin di sini ekspor ke XLSX gitu ya. Jadi Excel gitu. Ekspor data ke Excel. Biar dia itu bisa lihat laporannya berapa, jadi kita itu bisa ekspor juga. Kita bisa cari di sini Excel yang mana ya? Yang ini aja ya lebih oke menurut saya. Nah, seperti itu. Lalu ada ekspor juga ke JSON. Ke file Excel. File JSON. Ini duplikat, kita hapus dulu. Oke. Untuk JSON-nya kita bakalan ubah jadi database gitu misal. Sebentar, kita database yang ini. Jadi kalau dia itu nggak sengaja hapus datanya itu, kita bisa import lagi datanya gitu. Idenya dari JSON ini. Caranya itu adalah kita ganti sini database. Kemudian ada export, ada juga import. Jadi kita bisa tambahin di bawah sini import dari JSON. Kembalikan restore data aplikasi sesuai data dari JSON. Oke, ini udah ada bahasa, lalu tema, ada export juga, dan ada import juga. Lalu terakhir ada tentang pengembang. Kita bisa tambahin di bawah sini. Tentang pengembang, tentang kami yang mengembangkan aplikasi, informasi tentang pengembang gitu aja deh. Lalu di sini kita bisa ganti, jadi kita cari dulu misalkan aja developer ada nggak ya? Ada code gitu, kita coba-coba aja dulu. Jadi code ya, misal
Atau jangan itu deh, kita pakai person aja. Person yang mana ya? Yang ini juga bisa. User and friend. Oke. Jadi kita udah buat beberapa buah pengaturan. Yang pertama itu ada pengaturan ganti bahasa, ada pengaturan ganti tema, ada pengaturan ekspor juga sama ke JSON, ini import dari JSON, dan tentang pengembang. Sekian tutorial kali ini. Jadi selanjutnya itu kita bakalan bahas tentang di produknya ini, tentang bagaimana sih kita menambahkan produk itu dan bagaimana caranya mengaitkan ke sini. Saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton.